Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Apriandi dari kelas 3D Prodi Siasat Syariah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dibentuk setelah masa reformasi dengan dasar hukum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial juga merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial juga bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses secara lengkap dan akurat. Wewenang Komisi Yudisial sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mempunyai wewenang yang pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Yang ketiga, menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Yang keempat, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik atau pedoman perilaku hakim. Tugas Komisi Yudisial berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Maka Komisi Yudisial mempunyai tugas yang pertama, melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, yang kedua melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, yang ketiga menetapkan calon Hakim Agung, dan yang keempat mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Keanggotaan Komisi Yudisial. Keanggotaan Komisi Yudisial ini terdiri atas 2 mantan hakim, 2 orang praktisi hukum, 2 orang akademisi hukum, dan 1 dari anggota masyarakat. Jadi anggota Komisi Yudisial ini adalah pejabat negara, terdiri dari 7 orang, termasuk ketua dan wakil ketua yang merangkap sebagai anggota. Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Jadi dalam memutuskan putusan, komisioner Komisi Yudisial ini dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat yang dihadiri minimal 5 orang dari 7 orang komisioner Komisi Yudisial. Namun berbeda hal dalam melakukan putusan terhadap pengusulan Hakim Agung yang harus dihadiri oleh seluruh komisioner Komisi Yudisial atau ke-7 orang seluruhnya. Jadi syarat untuk menjadi anggota Komisi Yudisial, yang pertama harus warga negara Indonesia, yang kedua bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ketiga setia kepada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, berusia paling rendah 45 tahun dan paling tinggi 68 tahun pada saat proses pemilihan. Yang kelima, berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 tahun. Yang keenam, berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan Indonesia. Yang ketujuh, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Kedelapan, memiliki kemampuan jasmani dan rohani. Yang kesembilan, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan. Larangan bagi anggota Komisi Yudisial sesuai pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap jabatan sebagai: yang pertama, pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sebagai hakim. Yang ketiga, sebagai advokat. Yang keempat, notaris dan atau pejabat pembuat akta tanah. Yang kelima,
pengusaha, pengurus, atau karyawan BUMN atau badan usaha swasta. Yang keenam, pegawai negeri. Dan yang ketujuh, pengurus partai politik. Baik, hanya itu dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih dan assalamualaikum.